Terbukti 900 video Ustadz Syafiq diselidiki, ternyata beliau bukan seorang yang berasal dari kelompok T atau telolis lah ya, saya sensor aja. Yang kedua, beliau bukan orang yang radikal, dan yang ketiga, beliau bukanlah orang yang memecah belah umat. Kalaupun dikatakan bahwa Ustadz Syafiq itu membid'ahkan amaliyah orang lain, itu memang benar, beliau menganggap beberapa amaliyah di Indonesia ini bid'ah. Namun itu pun beliau sampaikan dengan cara yang santun dan berdasarkan keilmuan yang beliau punya. Syafiq mengatakan juga tadi, jika Anda menemukan dalil bahwa Rasulullah dan para sahabat tahlilan, ya kasih tahu dalilnya kepada kami, karena kami hanya ingin melakukan amaliyah yang dilakukan juga oleh Rasulullah. Bukankah itu bahasa yang santun sekali? Gak ada video Ustadz Syafiq yang mengatakan tahlilan bid'ah, kafir, masuk neraka, kalian neraka jahanam, tahlilan. Gak ada yang seperti itu. Begitupun juga Ustadz-Ustadz salafi lainnya seperti Ustadz Khalid. Memang benar, beliau itu menganggap bahwa tahlilan dan maulid itu bid'ah, tapi beliau sampaikan dengan bahasa yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para guru, asatidz wal asatidah, sahabat-sahabat aswaja dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah, segala aktivitasnya diberikan kelancaran. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Telah kita saksikan tadi yaitu cuplikan video dari seorang pembela Salafi Wahabi. Bisa dikatakanlah ini adalah bocil Wahabi. Kita tahu bahwasanya Wahabi ini memiliki corong-corong atau memiliki agen-agen yang menguasai media sosial. Ya, jadi para budak Wahabi ini kita tahu banyak berkeliaran di media sosial. Jangan heran, jangan kaget misalnya Wahabi ini sangat gencar sekali menyerang amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, gencar sekali memasarkan doktrin Wahabi ke masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang awam, masyarakat yang tidak paham mengenai ajaran Islam yang sebenarnya, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka akan terkena virus Salafi Wahabi. Nah, ini banyak sekali di media sosial, mereka ini gencar karena mereka tersistematis. Ya, mereka sangat masif sekali memasarkan ideologi Wahabi karena mereka memiliki target bagaimana ideologi Salafi Wahabi ini bisa menguasai NKRI. Jadi yang mereka serang pertama kali adalah Nahdlatul Ulama, karena kita tahu Nahdlatul Ulama ini adalah penjaga NKRI. Nahdlatul Ulama adalah garda terdepan dalam membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau paham Sunni. Jadi inilah yang kemudian menjadi target utama bagaimana mereka kelompok Salafi Wahabi ini menumbangkan Nahdlatul Ulama secepatnya. Jadi mereka cari-cari beberapa mungkin kelemahan sisi dari Nahdlatul Ulama, karena kita tahu jamaah Nahdlatul Ulama itu begitu banyaknya sehingga tidak jarang mungkin melakukan pelanggaran. Mereka upload, bahkan mereka post secara berulang-ulang, bahkan itu video yang sudah lama, sudah usang, bahkan bisa jadi orang yang melakukan kemaksiatan tersebut sudah bertobat, tapi terus menerus mereka upload ulang demi untuk menyebarkan propaganda, sehingga nanti masyarakat akan semakin menjauh dengan Nahdlatul Ulama, semakin benci dengan Nahdlatul Ulama, semakin membenci dengan ulama-ulama NU. Nah, ini target mereka. Sehingga dengan begitu mereka secepatnya bagaimana bisa mengambil alih NKRI. Memang mereka tidak menyerang secara frontal karena mereka tentu tidak akan mungkin, karena mereka adalah minoritas. Jadi cara menyerangnya, cara melumpuhkan NKRI sehingga nanti ideologi Salafi Wahabi bisa menguasai NKRI dengan cara melemahkan Nahdlatul Ulama.
dan organisasi-organisasi moderat lainnya. Nah, ini tadi budak dari Salafi Wahabi yang tentunya yang namanya budak atau pion atau anak buah dari Salafi Wahabi, tentu mereka akan membela mati-matian bagaimana junjungan mereka. Ya, walaupun sudah jelas bahwasanya dai-dai mereka melakukan propaganda, melakukan provokasi, melakukan ujaran kebencian dengan tuduhan yang begitu keji, yang katanya mereka tetap menganggap sebagai saudara. Kalau mereka terpojok, mereka nangis-nangis, mereka playing victim, ya pura-pura merasa terzalimi, padahal mereka lah yang melakukan kezaliman. Jadi ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Mereka menghina, menghujat ulama NU, amalih-amalih NU. Ketika kita tantang balik, kita balas balik, mereka kemudian seolah-olah merasa terzalimi. Nah, itulah betapa liciknya kelompok Salafi Wahabi. Dan kita tahu dai-dai atau yang menyebarkan faham doktrin Salafi Wahabi ini rata-rata adalah mereka kaum muda yang sangat awam sekali pemahaman agama. Mayoritas mereka adalah tidak mondok, sehingga mereka belajar secara otodidak, ya, belajar secara instan menggunakan media sosial, sehingga mereka lah yang menjadi target utama, menjadi pion-pion atau menjadi corong-corong atau budak dari Salafi Wahabi. Nah, walaupun kita tahu dai Wahabi ini seperti Khalid Basalamah ataupun Syafiq Riza Basalamah yang jelas-jelas ditolak di mana-mana, tetap mereka bela mati-matian. Padahal jelas mereka kelompok Salafi adalah penyebar dari virus-virus radikalisme, terorisme. Tapi tetap mereka, bahkan mereka nanti menguasai Indonesia, bahkan ingin melakukan perang pun pasti mereka akan membela mati-matian, seolah-olah mereka adalah baik, mengajak bersaudara dengan kaum muslim, tapi di belakang mereka menusuk dari belakang. Itulah kelicikan dari kelompok Salafi Wahabi. Di depan seolah-olah mengajak kepada ukhuwah Islamiyah, seolah-olah rahmah, tapi di belakang mereka ingin membunuh, ingin menumpas segala kelompok-kelompok yang berbeda dengan mereka. Nah, yang perlu kita pahami yaitu bahwasanya semua Salafi Wahabi mereka adalah al-kadzab, artinya adalah pendusta. Jadi orang yang pandai berdusta, mereka licik, bahkan ini mewarisi dari dai-dai mereka pendahulu. Mereka memalsukan karya ulama, ya, sesuai dengan doktrin Salafi Wahabi, menghalalkan segala cara. Jadi mereka adalah al-kadzab, artinya pendusta, dan itu terus akan diwarisi dari generasi ke generasi. Nah, ini yang menjadi catatan kita semuanya. Hendaknya kelompok warga Nahdlatul Ulama untuk berhati-hati, terutama anak-anak kita semuanya, kaula muda, jangan sampai terkontaminasi, terkena virus Salafi Wahabi. Kita jaga anak-anak kita lindungi anak-anak kita, terutama dalam mengakses ilmu agama. Mengakses ilmu agama harus dengan syarat yang jelas. Jangan belajar atau tidak di media sosial, terutama di YouTube. Ingat bahwasanya YouTube ini adalah telah dikuasai oleh kelompok Salafi Wahabi. Nah, mereka begitu kompak, saling bahu-membahu, tolong-menolong. Bagaimana ideologi Salafi Wahabi ini dengan berbagai macam cara, bahkan mereka berani untuk melawan MUI yang jelas-jelas mengatakan bahwasanya Syafiq Riza Basalamah ini adalah kelompok tekstualis yang eksklusif, yang menutup diri, merasa paling benar. Kemudian kita mengutip dari ulama NU menggunakan kacamata kuda. Tetap saja para pembelanya sampai mati pun akan terus dibela. Nah, jadi kita tahu bahwasanya Salafi Wahabi adalah kelompok pendusta atau al-kadzab. Kemudian jelas disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis bahwasanya ini sangat berbahaya kalau mereka, ideologi mereka terus dipaksakan. Tentu akan menjadi bentrokan besar. Ya, mereka berupaya untuk menanamkan ideologi Salafi Wahabi, sedangkan masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia ini sudah memiliki kultur yang Islami, tapi tetap mereka katakan dalam keadaan tersesat.
mereka katakan ahli bid'ah. Jadi seolah-olah mereka ingin mengislamkan orang yang sudah Islam. Jadi keislamannya NU ini mereka anggap belum Islam atau belum sempurna keislamannya, masih dalam keadaan kemusyrikan. Sehingga wajar segala amalan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama tidak ada satupun yang benar di mata Wahabi. Itulah yang dikatakan bahwasanya mereka menggunakan kacamata kuda dalam beragama. Kemudian kalau ternyata memang faktanya bahwasanya Salafi Wahabi ini dakwah dengan santun, ya tentu tidak akan mungkin berkali-kali bagaimana mereka mengalami penolakan. Itu artinya apa? Mereka terlalu memaksakan kehendak, dan tentunya mereka adalah sumber-sumber atau benih-benih terorisme, menimbulkan konflik, menimbulkan dampak sosial yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Jadi kalau mereka mengatakan dakwah dengan santun itu adalah dusta besar, ya. Nah, segala dai Salafi Wahabi pasti teriak-teriak bid'ah, ilmunya hanya seputar bid'ah, ya. Jadi semacam katak dalam tempurung, hanya seolah-olah atau pahamnya atau ideologinya, yaitu ideologi yang mereka pakai itu yang benar. Bahkan kita tahu Salafi Wahabi ini bukan hanya menyerang Nahdlatul Ulama, bahkan menyerang juga kelompok-kelompok yang sebenarnya masih dekat dengan faham mereka. Contoh misalnya Muhammadiyah ataupun Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Itu kan memiliki misi yang sama, jargon ingin memurnikan Islam. Tapi apa yang terjadi kita tahu, Wahabi ini juga mengatakan sesat Muhammadiyah, mengatakan sesat LDII. Nah, padahal memiliki misi yang sama, yang jargon mereka gaungkan yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ingin memurnikan Islam. Nah, itu betapa radikalnya mereka, betapa ekstrimnya mereka. Nah, maka kemudian kalau Nahdlatul Ulama ini menjadi pelampiasan mereka, amarah mereka, kejahatan mereka, itu tidak aneh lagi. Nah, jadi kalau kemudian Salafi Wahabi mereka menampilkan video-video seolah-olah santun, itu hanya kebohongan saja. Mengatakan 900 video itu adalah kedustaan. Mereka tampilkan hanya 1-2 saja yang bukan kontroversi, ya, yang tidak menimbulkan kontroversial, tapi di balik itu semuanya mereka bungkam, mereka tutup mata. Nah, inilah salah satu bentuk kelicikan dari Salafi Wahabi. Ya, jadi mereka ingin menyerang Islam dari dalam. Jadi virus-virus perusak kedamaian, merusak Islam dari dalam, yaitu dengan munculnya kelompok Salafi Wahabi yang dulunya adalah digawangi oleh Muhammad bin Abdul Wahab, bersekutu dengan Raja Saud, kemudian mendirikan dinasti atau klan Saud sampai sekarang. Nah, sebelum Mekah ini dikuasai oleh Salafi Wahabi, tentunya dulu adalah Mekah, Madinah ini adalah negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah berpaham Sunni, dulunya di bawah naungan dari Turki Utsmani. Kemudian saat Turki Utsmani runtuh, kemudian terjadilah kudeta, kemudian mendirikan yaitu ideologi Salafi Wahabi. Rajanya yaitu Ibnu Saud, yang tokoh utama yang penyebar sumber kesesatan adalah Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga pengikutnya disebut dengan Wahabi. Kenapa ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak menamai mereka sebagai Muhammadi? Karena pendirinya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Karena untuk membedakan ajaran antara Muhammad bin Abdullah dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Muhammad bin Abdullah adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang menyebarkan Islam dengan kedamaian, dengan santun. Kemudian kalau Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang yang sudah Islam. Jadi kita warga Nahdlatul Ulama mereka cap sebagai ahli bid'ah, sesat, kafir, musyrik, dan sebagainya. Mereka lah ya kaum yang benih-benih dari paham Khawarij yang menyempal dari ajaran Islam, karena mereka adalah minoritas. Kemudian kalau kemudian Salafi Wahabi ini semuanya harus serba dalil, ngotot harus serba dalil, coba tunjukkan mana dalil tentang Tritauhid, yang itu adalah buatan dari Ibnu Taimiyah. Kalau memang kita mau konsisten, mana dalilnya Tritauhid? Pasti mereka akan berkilah, ini hanya sekedar metode. Kami pun juga seperti itu, mau tahlilan, mau Maulid Nabi dan sebagainya. Ini sebuah metode dakwah. Ini bukan ibadah, ini bukan
ibadah mahdoh, bukan sesuatu yang rukun, bukan yang fardu. Ini sebuah metode dakwah bagaimana ajaran Islam itu bisa membumi sesuai dengan kondisi masyarakatnya, dan itu tidak keluar dari rambu-rambu ajaran Islam. Ya, tapi mereka katakan ini ibadah. Nah, ini kesalahan besar dari kelompok Salafi Wahabi, karena mereka menutup mata, tidak mau tahu, dan tentunya mereka keras kepala. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kita warga Nahdlatul Ulama mudah-mudahan tetap istiqomah bersama ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai terkena virus doktrin Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.